Halo, saya Stephanie Caroline dengan NIM 21716500803. Saya akan meringkas tentang buku R. Soeroso SH. Mengingat luasnya ruang lingkup pengetahuan hukum, maka buku ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah pengertian pengantar hukum sejarah, fungsi, dan sebagainya. Pengantar ilmu hukum merupakan suatu dasar yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Tanpa penguasa dari pengantar, mereka akan menemukan kesulitan atau kegagalan. Sebab istilah pengantar ilmu hukum ini sudah ada di Indonesia, tepatnya pertama kali di Universitas Gadjah Mada. Ia berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Namun, pada tahun 1942, istilah penantang ilmu hukum sudah dipelajari dan dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi seluruh Indonesia. Pengantar ilmu hukum berperan untuk memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum dan mengkualifikasikan mata pelajaran pendahuluan dan pembukaan karena ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Dapat dilihat pula bahwa objek dari pengetahuan hukum ialah ilmu hukum itu sendiri. Di sini ada bagian-bagian selanjutnya akan menjelaskan hukum sebagai objek ilmu hukum sebagai norma hukum, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang kedua, hukum sebagai objek hukum. Hukum merupakan pengaturan dan penunjukan jalan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dapat merubah dan selalu dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat serta mengikuti perkembangan zaman yang ada. Terdapat beberapa peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat sehingga bersifat memaksa agar ditaati. Dalam perkembangan masyarakat terdapat 4 fungsi dari hukum itu sendiri. Yang pertama itu ada sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan pergerakan pembangunan. Yang ketiga sebagai fungsi kritis. Dalam buku ini kita juga mengetahui pengertian dari sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi pelanggarannya. Salah satu sumber hukum formal adalah Undang-Undang UU memiliki 2 arti baik dalam formil maupun material. Dalam arti formil UU yang dimaksud adalah undang-undang yang ditinjau dari segala pembentukannya, dikeluarkan oleh perundang-undangan yang berwenang di Indonesia sendiri. UU ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara atau APBN, sedangkan yang dimaksud dengan UU dalam arti material adalah penetapan. Contoh UU dalam materi ditinjau dari segi yang meningkatkan adalah UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Proses terbentuknya undang-undang di setiap negara pasti berbeda. Di Indonesia, pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal yang kelima. Rancangan undang-undang yang sudah dibuat diusulkan kepada DPR. Apabila DPR tidak menyetujuinya, maka rancangan tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan DPR yang sama. Sebaiknya, apabila anggota DPR memiliki inisiatif dan mengusulkan rancangannya, maka undang-undang akan terbentuk jika ada pengesahan dari Presiden. Karena itu, undang-undang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan yang mengikat antara UU. Kekuatan ini dipengaruhi oleh beberapa asas. Di sini ada sumber hukum kebiasaan. Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang tetap dan diterima dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Jika tidak, mereka akan merasa berlawanan dengan kebiasaan tersebut dan merasa melanggar hukum, karena masyarakat yakin bahwa kebiasaan yang mereka lakukan itu memandang hukum. Namun, tidak semua kebiasaan mengandung hukum yang baik, karena kebiasaan memiliki satu kelemahan, yaitu bersifat tidak tertulis, jadi tidak dapat dirumuskan dengan jelas. Hukum kebiasaan juga tidak menjamin kepastian hukum, karena itu hukum kebiasaan mempunyai sifat yang beraneka ragam. Di sini ada sumber hukum jurisprudensi. Dalam bahasa Inggris, kata jurisprudensi berarti teori ilmu hukum. Dari segi praktik,
Peradilan jurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama. Terdapat dua macam jurisprudensi: jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tetap adalah keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus yang sama. Sedangkan jurisprudensi tidak tetap adalah jurisprudensi yang belum ditetapkan pada perjanjiannya. Di sini ada sumber hukum traktat. Sumber hukum traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Terdapat beberapa macam traktat. Yang pertama, traktat bilateral, yaitu terjadi antara dua negara. Yang kedua, traktat multilateral adalah yang dibuat oleh banyak negara. Dan yang ketiga, traktat kolektif yang sebenarnya merupakan traktat multilateral atau yang boleh dimasuki oleh negara lain. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pelaksanaan traktat ini diawali dengan tahap perundingan, penutupan, penegasan, dan pertukaran piagam. Lalu ada sumber hukum doktrin. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terbuka yang memiliki pengaruh besar terhadap hakim dan mengambil keputusannya sendiri. Yang ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu hukum kaidah. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia memiliki kehendak bebas, namun kaidah bebas tersebut dibatasi oleh aturan-aturan. Dimaksud adalah kaidah sosial. Kaidah sosial ini mengatur tingkah laku manusia di masyarakat dan dibagi menjadi 3 bagian atau 3 macam, yaitu ada kaidah susila. Kaidah susila terdapat di dalam sanubari manusia karena manusia merupakan makhluk bermoral. Contohnya, berbuatlah jujur, jika dilanggar maka timbul penyesalan dalam sanubari setiap manusia. Kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan adalah merupakan ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan pada dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi norma kesopanan ini diadakan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mereka bisa saling menghormati. Contohnya, kita meminta izin terlebih dahulu saat bertemu di rumah orang lain. Contoh lainnya, kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Pelanggaran atas norma kesopanan ini akan menimbulkan celaan dari sesamanya. Di sini ada kaidah agama. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan adalah norma sosial yang berasal dari Tuhan, berisi larangan dan perintah dari Tuhan. Ada ketiga kaidah sebelum belum cukup untuk menjamin tata tertib di masyarakat. Karena itu diperlukan suatu kaidah yang bersifat memaksa. Diperlukan norma hukum agar manusia bisa patuh terhadap tata tertib yang diberlangsungkan. Contoh norma hukum pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sendiri. Yang selanjutnya, ada persamaan dan masing-masing kaidah. Dapat kita lihat masing-masing kaidah sama-sama memiliki kepentingan dan melindungi kepentingan perorangan maupun umum sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Namun mereka memiliki perbedaan dari segi tujuan, sasaran, asal-usul isi, pelaksanaan. Tiap kaidah juga berbeda-beda. Yang keempat, di sini ada hukum sebagai ilmu pengertian. Pada bagian ini dijelaskan lebih lanjut tentang subjek hukum dan objek hukum serta peristiwa hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang. Orang ini maksud bisa manusia secara pribadi, bisa juga dalam bentuk badan hukum yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu badan hukum yang individu dan juga badan hukum yang memiliki kepentingan negara. Hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum dilindungi oleh hukum, namun ada beberapa pengecualian mengenai subjek hukum ini, yaitu anak dalam kandungan. Manusia sebagai objek hukum berlaku sejak ia di dalam kandungan sampai ia meninggal. Selanjutnya adalah cakap hukum. Manusia mempunyai hak-hak tetapi tidak selalu cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
dianggap cakap hukum bila seseorang mampu mempertanggungjawabkan sendiri dengan segala tindakan orang yang belum dewasa, dan orang yang tidak lagi dianggap cakap hukum akan diwakili oleh walinya. Yang ketiga ada binatang. Walaupun binatang merupakan makhluk hidup, namun mereka tidak memiliki hak dan kewajiban seperti manusia, sehingga binatang tidak termasuk dalam subjek hukum. Yang kelima adalah ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Arti hukum akan dilihat dan penerapan yang diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Yang termasuk dalam ilmu kenyataan tentang hukum adalah, di sini ada antropologi hukum, adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Ada sosiologi hukum, merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala sosial lainnya. Ada psikologi hukum, adalah jumlah pengetahuan tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya dalam studi hukum ia akan melihat hukum sebagai salah satu pencerminan dari perilaku manusia sendiri. Bagian 5 juga menjelaskan sejarah dan pembandingan hukum. Sejarah hukum yang dimaksud adalah salah satu bidang studi hukum. Ia mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Perbedaan hukum ini dapat membantu para penegak hukum, karena perbandingan hukum dapat menciptakan kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan alternatifnya. Selain itu, perbandingan hukum juga dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya, manfaat ilmiah, manfaat praktis, manfaat bagi unifikasi hukum, yaitu berlakunya satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini bersifat nasional dan internasional, lalu bermanfaat juga bagi usaha untuk saling pengertian di satu bangsa. Bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri serta bermanfaat bagi pelaksanaan hukum perdata. Internasional atau HPI yang merupakan perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara warga negara dari satu negara dengan warga negara lain dalam bidang hukum perdata. Sekian dari saya, terima kasih.